Welcome to Ban Podcast. What the big boys say. Yes. Jadi Ya, kayak biasa masih sama gua Kevin dan Mr. I. lalu Vian. Kembali lagi kita bertiga di sini di ruangan yang sama ya. Di ruangan yang luas, ruang bersantai, ruang brainstorming atau apalah kita sebutnya. Dan ya seperti biasa di Ban Podcast kali ini kita akan membahas seputar dunia wrestling ya. Oke. Dan untuk kali ini yang akan kita bahas agak sedikit apa ya namanya ya? Sedikit jamak lah ya. Agak jamak. Mempertanyakan Jamak. hal-hal. abis itu mengalir saja. Nah, jadi kalau misalnya kalian sendiri di sini kan udah lama ya untuk nontonin apa namanya acara-acara wrestling, entah itu dari WWE, AEW dan segala macamnya ya. Oh ya udah gimana ya? Ya udah nggak perlu di- memakan waktu ya hampir sama kayak seumur gua lah gitu. Jadi dari bayi, Separuh umur lu ya? Iya dari bayi aja udah nonton kayaknya deh. Dari bayi ya. Nonton orang tuanya. Iya. Wrestling orang tuanya. Dari rahimnya udah ditaruh Udah TV Pak. excited. Nah, Udah ada kalau TV di rahimnya Pak. kalau di wrestling kan sebenarnya kayak di film ya, ada jahat, ada baik. Ya ada ya, ada baik, Kalau ada istilahnya, antagonis. istilahnya kalau yang antagonis itu face, kalau yang Balik Pak. kalau yang protagonis face. Ya, Bukan fest sih ini kan fest. ini dalam istilah wrestlingnya aja Pak. Oh. Cuman kalau misalnya kalian lihat-lihat nih ya, kalau misalnya nontonin wrestling itu secara sadar, kalian kan pasti kan tahu perbedaan antara yang heel mana yang face ya kan. Kadang ada yang tengah-tengah. Ya ada juga yang tengah-tengah atau yang biasa kita sebut The Big Show. Kapanpun ya. Iya benar juga, iya memang. jadinya kayak gitu. Kalau misalnya kalian lihat sendiri kan ada yang face, ada yang heel ya kan, kalian tahu sendiri perbedaannya kayak gimana ya kan, dan orangnya pun udah kelihatan jelas mana yang heel mana yang face ya kan. Lagunya pun juga. Dari lagunya contohnya ya. Cuma kalau misalnya kalian sadar itu ada juga superstar yang dinobatkan sebagai face tapi itu dapat cemoohan dari nonton. Dibu ya. Dibu. Contohnya? bahasa ininya. Padahal itu sebenarnya ya lu beritikat baik, bertingkah baik ya lu dapat dukungan dari penonton. Benar, Gitu ya. ibaratnya kan lu kayak hero-nya gitu kan. Hero tapi kok dapat bu gitu loh, dapat cemoohan gitu kan. Sedangkan yang heel-nya sendiri yang antagonisnya justru yang dapat cheers. Contohnya kayak waktu itu Roman ya. Dulu kan dia sebagai babyface tapi dapat bu banyak. Bu banyak. Ya Sekarang kan? malah kayak kebalikan ya. Dia heel tapi kok malah dapat cheer ya. Betul, banyak banget yang support Banyak gitu. dia jadi heel justru ya. Heeh. Kayak gitu. Nah itu faktor-faktor apa sih yang apa ya namanya ya? Membuat Yang ngebuat jadi kebalik gitu. ya jadi kebalik kayak gitu. Harusnya kan yang hero-nya itu kan yang di cheers gitu kan, sedangkan yang antagonisnya yang dibu gitu. Ini kenapa sebaliknya kayak gitu? Mungkin karena era kali ya. Salah satunya yang pengaruh era. Era Karena ya? kalau dulu gampang membedakan hitam dan putih, kayak face udah pasti di cheer. Terus heel pasti dibu. Tapi makin kesini, makin PG era, orang kan bisa lihat kayak nggak asik nih ngebu yang yang jelek gitu. Tapi malah lebih asik yang ngebu yang face yang baik gitu. Sebenarnya dari dulu juga nggak naif itu sih. NWO dulu Pak banyak malah dapat cheer. Oke. Yang dari dulu zamannya ini ya, Iya, namanya Hogan. Hogan turun dia malah wow waktu itu. Iya. Waktu itu padahal face-nya dia lagi redup udah. Oke. Terus habis itu Nggak ada juga momen ya? lihat ya Razor Ramon itu tuh menunjukkan kalau it's really cool to be the bad gitu. Jadi kayak kita gimana ya? Gak selamanya jahat itu jahat ya. Sadar kayak gitu ya. Gak selamanya jahat itu jahat. Gak selamanya juga baik itu baik. Tapi mau gimana pun kita di cerita orang lain tetap aja sih kita penjahatnya gitu. Benar. Kalau kata Scott Hall itu apa? Bad times don't last, but bad guys do. Masih inget aja nih. Dia kayaknya kamus catchphrase udah di kepala dia deh. Hafal semuanya, gila. Cuma kalau misalnya I want you to shut up, you stupid idiot. itu Beda. Come on. Chris Gary ke Y2J ya. What? Kayaknya kamus ini emang What? Tuh kan. Semuanya catchphrase yang keluar dari tadi deh. Cuma kalau misalnya sekarang contohnya tadi ya Roman ya. Roman. Mungkin kalau misalnya gue sih yang gue ingat sih Kevin Owens dulu.
Kevin Owens kenapa tuh? Termasuk kategori yang tadi gue sebutin, yang mana dia heel dapet cheers. Kalau misalnya face, enggak sih, kalau misalnya face juga enggak ini. Cuman waktu jadi heel dia emang dapat ini, justru dapat Cheer banget. banget ya kan. Cena? Kalau Sita gimana Cena ya? anak-anak semua tuh Ya. nge-cheer dengan yang dewasa. Ya kan, jadi anak kecil kan kalau ngeliat hero jadi jahat kan, jadi kesannya tuh kayak udahlah, udah langsung dicoret dari list lah. Kayak Bailey dong. Cena itu, Bailey dong. ya semacam itu. Tapi kalau Bailey kenapa Pak? Bailey kan dulu kan kayak Cena-nya versi baru kan. Oh, Cena-nya women's nih. Cena-nya women's. Terus dia turn heel. Tapi kalau misalnya Bailey kan ya emang dasarnya kalau misalnya dia face itu ya tetap dia di cheers kan. Nah, Kalau Stone heel-nya Cold, justru jadi ini kan. Steve Austin, Stone Cold, dia face-nya aja udah badass, malah tetap di cheer. Iya, iya. Heel-nya dia tetap di cheer sebenarnya. Kayak Walaupun terlalu sulit buat kita ngebu seorang Stone Cold gitu. Iya sih, udah ini banget soalnya, udah apa ya namanya bahasa enaknya ya? Apa bahasanya? bahasanya Maksudnya untuk menggambarkan seorang Stone Cold tuh gimana gitu loh. gimana ya? Makanya kalau untuk ngebenci seorang Stone Cold tuh emang Gue bilang susah Stone gitu. Cold itu ya Stone Cold. Gue bilang gitu-gitu dia aja. gue ngebilang dia baby face ya enggak juga, Nggak tapi juga ya, bilang gitu. heel enggak, di antara itu ya. Dibilang- Aduh, gimana ya? Stone Cold ya Stone Cold. Ya dibilang twinner pun ya enggak Enggak juga. juga gitu Iya. kan. Bener. Saya Stone Cold tuh ya jadi di apa adanya kalau di panggung itu sendiri, panggung WWE sendiri ya nggak sih? And that's the bottom line. Because Stone Cold said so. Express lagi yang keluar ya. Sama kayak waktu kejadian The Rock dulu sih sebenarnya. Waktu pertama dia keluar kan dia face kan. Ya, Yang waktu ya, Rocky Maivia malah dibu, habis itu dia jadi Nation of Domination. Terus sama ini sama Farouk. Farouk. APA. Bukan EPA mana? masih belum Enggak, dulu. Farouk, Godfather, Father ya. D'Lo Brown. D'Lo Brown. Mike Jabroni yang People's Champion, dia kan sebenarnya heel, terus dapat cheer kan. Terus habis itu yang Hollywood juga tuh sebenarnya yang sama Hogan. Hollywood. Sebenarnya 2003 ya. Iya, yang last run full time run itu ya. Seharusnya dia kan sebenarnya dapat bu tuh dia tuh, karena Hogannya lagi over tuh karena baru balik ke WWE kan. Iya. Cuma emang setelah itu ya face dia. Cuman dibunya ya karena dia emang Karena dia emang ahli dalam apa sih? mix skill. Iya, dalam mix skillnya emang ahli banget. Jadi narik orang tuh gampang banget. Makanya dia mau berlaga kayak apa aja kan juga sama Vince kan juga ya udah lu Aja. mau ngapain aja ya udah lepasin aja lah lu. Gitu. Gak bakal ada kesan kayak sesuatu yang baru gitu kan. Iya, do you smell the Rock is cooking itu nggak ada artinya loh Iya. sebenarnya itu kayak apaan kalau diartiin gitu. Jabroni gitu. Buat Rock itu maksudnya ini cooking ini kayaknya sih yang direncanakan ya. Mungkin tapi Kata Smackdown juga dari The Rock. Iya, kan Smackdown juga dari dia. Smackdown Hotel. Bahkan judul game yang ada di Smackdown pun juga itu kalau nggak salah dari kata-katanya dia. Just kata-katanya Make It, dia. Know Your Role. Iya, know your role kayak gitu kan. Hit of the Pen ya. Enggak sih, kalau sebenarnya Enggak. ini. Buset. Sebenarnya ngutip kata-kata Siampang sih lebih mudah orang tuh untuk dibenci. Jelas Jadi, banget, dibanding jadi face, karena ujian sebenarnya tuh ya jadi pas jadi face bisa nggak dia mempertahankan karakternya yang legit gitu kan. Iya, Orang iya, tuh iya. bisa ngecil terus. Orang bakal suka sama lu gitu Oh. pada akhirnya gitu. Oh. Itu yang susah sih mempertahankan orang suka terus dibanding Bener. benci terus, karena gampang aja orang jadi heel kan. Benar. Ya contohnya yang paling kelihatan banget kan yang sekarang ini ya Roman Reigns ya kan. Dulunya kan dia waktu jadi face itu kan emang ini kan, Emang dibu. emang dibu kan. Sedangkan waktu sekarang jadi heel dan emang karena kemauan fansnya juga ya kan. Jadi cheer malah. Jadi di cheer ya. Cuma kan mungkin setelah arena ada penuh lagi dia akan balik lagi sih. Lagi Iya katanya ya. Kebalikan dengan Baron Corbin sih. Corbin ya jual terus, emang dia bagus dia. Bagus sih. Tapi yang nggak pernah face ini. Pengen kita lihat dia face itu. The Miz juga kan ya. The Miz kayaknya heel banget. Pernah jadi. Pernah sekali jadi face tapi flop banget kayak gimana? Nggak dapet ya. Lebih Emang dia nggak dapet sebagai face aja. 2 kali malah hitungnya. Iya, tapi jadi heel pun sebenarnya baru bener-bener terasa waktu yang promote di Talking Smack, yang dia sebagai Intercontinental Champion. Oh ya sama Daniel Bryan itu. bener-bener Oh, iya. dari face
sebenarnya dia mulai terangkat banget sih namanya. Tapi itu bentar doang kan ya waktu yang sama The Iya, Lion itu. baru-baru band split kalau nggak salah. Oke, jadi intinya itu kalau misalnya superstar yang emang di yang face itu di Bu dan superstar yang di heel itu di Cheers, pada intinya berarti Ya. dari superstar itu sendiri tuh berarti. Berarti dari karismatik. Dari karismatik ya. Sama ini sih mungkin sih, kalau dulu kan superstars lebih banyak dapet kebebasan untuk karakternya sendiri, mau dikemanain, kecuali Undertaker ya. Karena variasi. Selalu diprotek banget ya gitu ini. Kalau yang lain biasanya dia menginvent sendiri, kayak Chris Jericho kan, dia selalu menginvent karakternya sendiri. Ya, betul. Kalau sekarang kan banyak komersil, kayak ya lu mau gimmick apapun bisa di NXT bagus lu buat sendiri, naik main roster ya terserah yang atas dong. Mau nama lu siapa, Matt Riddle jadi Riddle doang nggak masalah. Iya. Dari War Raiders jadi Viking Experience ya doesn't matter. Jadi kalau udah masuk main roster ya udah dibelokin lagi sama Iya. yang terkait gitu ya. Iya. Terkait ya kan. Jadi kayak lu masak sendiri waktu NXT pas udah enak, pas main roster ya itu jadi punya orang. Dimasakin. Jadi dimasakin. orang lain gitu. Orang. Kan lu nggak dapat karakternya gitu. Sayang banget ya bro ya. Di NXT dulu bagus-bagus ya kan, hilang. Terus Iya. ya tag team division lah, balik lagi. Padahal Hilang pas udah main makanya coba ada main roster. kan bilang kan naik main roster terus ya hilang dikutukan kayak gitu. Muap aja gitu langsung tag team division. Karena memang itu sih kebebasan berkarakternya ya menjadi komersil. Nah, Beda dengan yang dia naik di indie, misalkan kayak di NJPW ataupun di Impact, dia bisa invent sendiri. Waktu pindah ke WWE misalkan kayak AJ, ya dia over dengan itu, WWE udah nggak perlu lagi cari-cari gimmick macam-macam, ya udah itu gitu. Justru kalau dia rubah, pasarnya malah rusak, kayak Sting gitu kan rusak. langsung jadi lah ya kalau misalnya udah masuk ke WWE ya. Yes, tapi tergantung lagi kalau dia udah start gak gede-gede amat, dirusak juga sih. Ya itu sih, apa sebenarnya kekuatan lu nggali karakternya sebenarnya bisa over nggak, bisa terus ngikutin perkembangan zaman nggak? Itu. Untuk yang sekarang-sekarang ini kayaknya udah jarang ya, udah nggak kelihatan lagi ya. Itu ya kan. Tapi Siapa yang- intinya ya selama si superstar itu tuh dapat reaction, artinya dia masih ada the it factor gitu loh. Dibilang gagal itu kalau apa? Kalau crowd itu diam, artinya kayak nobody care. nobody buat cares, orang next. kayak dia siapa nih? Kayak siapa ya? Mojo Rawley sih kalau gue. Oh iya. Gitu, nggak Mungkin yang udah-udah tieback mungkin ya. tieback sih, tieback menuju akhir karirnya. Sebenarnya lebih penting itu sih ya, dapat reaksi nggak, entah kamu face atau heel, malah jadi komedik juga nggak masalah sebenarnya, yang penting ada Komedik apa? screen time. Jadi Iya. jokes juga sebenarnya nggak masalah sih. Ya tapi ya misalnya kalau Sandi. jadi jokes sudah sedikit lagi mati sebenarnya. Dikit lagi. Menuju kematian. Iya, di ujung tanduk nih. Kalau gue lucu, gue survive, enggak ya udah. Jomber. Oh iya, jadi super ya. Paling kalau nggak jadi ninja, jadi security, kan nggak- udah itu aja karirnya. Jadi tersier ya, lu orang tersier. Iya. Terjadi bodyguard engine. Udah dikasih aja tahu muncul aja ya nggak sih? Dia face atau heel nggak tahu. Cuma itu Diem aja. Dan sebelumnya si AJ Styles itu, si bodyguard itu emang dari kancah wrestling juga ya? Tadinya dia yang jaga pintu raw underground. Iya. Oh iya. Iya, itu dia. Bouncernya. Maksudnya dia nggak ada jalur NXT atau jalur Yang gue denger Jalur Sherman itu jalur orang dalam ya? ya, jadi yang gue tahu itu tuh sebenarnya officials WWE itu percaya tuh sama dia karena dia apa namanya looks-nya dapet, body-nya dapet, cuma gaya bergulatan dia tuh masih kaku dan dia nggak bisa promo. Jadi tujuannya si bodyguard Jordan siapa sih namanya itu? Ya lupa. Kayaknya namanya kayak nama-nama orang Afrika gitu deh. Ya itu kenapa dijadiin bodyguard buat AJ adalah tujuannya biar si Jordan itu ngeliat observe para pegulat tuh cara bergulat tuh kayak begini loh yang benar, cara promo tuh gini yang benar. Jadi suatu saat nanti dia akan jadi WWE superstar kayak begitu. Tapi wise nggak sih langsung di main rosterin plus dengan ada development kayak
NXT gitu. Ya, semuanya balik lagi kembali ke tuan besar kita Vince McMahon sih ya. Ya, Ya nggak sih, kalau dia bilang iya ya iya. Ya takutnya ya cuma nampang itu kan nggak jelas kan. Sedangkan lu punya apa divisi untuk development gunanya untuk itu. Kayak yang Mungkin apa ya? Mungkin dan karakter dari si bodyguardnya si AJ Styles ini kayaknya sih ya emang karakternya emang gak banyak ngomong kali ya. kalau Tapi dia lebih ke ini aja, lebih ke tipikal di ringnya aja gitu loh. Nah kalau wrestlingnya karakter gimana? nggak bisa ngomong itu sebenarnya udah banyak ya, kayak cuma ngontin badan gede terus apa fighting gitu doang. Kayak dulu Ken awal gitu juga kan nggak banyak ngomong, Taker nggak banyak ngomong, Brock Lesnar nggak banyak ngomong. Itu udah bukan hal yang baru, udah sering banget orang kayak gitu, lagi badannya gede gitu. Ya. Nah itu lagi catatan tambahan tuh. Vince kan suka badan yang gede kayak gitu kan? Big sweaty man, Yo, Big sweaty man. Big sweaty gede man. kali ya kan. Gede kali, aduh itu fail banget sih. salah satu king of bots itu dia juga kan satunya. Selain Sin Cara ya. Punjabi. Cuma mukul doang biasanya kan, bantingnya jarang. full chop slam udah itu. Nah, kembali lagi ke topik utamanya, ya kenapa kayak gitu? Ya satu, perkembangan zaman. Kedua, bagaimana pinternya wrestler itu menginvent karakternya. Ketiga, ya bagaimana ininya sih apa? Dari brandnya sendiri. Brandnya sendiri. Kenapa brand tuh berarti? Ya maksudnya brandnya itu kayak main roster gitu kan, kayak karakter lu mau diapain. Kalau lu nggak punya wewenang untuk lu sendiri, ya apapun yang lu lakukan kayaknya sulit gitu. Oh. Lu mau berubah karakter lu begini tapi nggak dapet lampu hijau, sedangkan karakter lu udah mau mati, lu harus apa gitu. Banyak karakter yang begitu. Iya sih. Bray Wyatt salah Ya. satunya karakter yang Xbox. bisa membujuk Vince untuk mempercayakan dia gitu. Oke. Kan dia dulu banyak banget ide-ide gitu di apa White Family, tapi kan nggak dapat lampu hijau gara-gara badannya kan nggak besar gitu kan. Nah sekarang nih Bray Wyatt attempt- hitungannya besar loh Pak. iya maksudnya bukan yang muscle begitu kan, dia lebih ke fat kan. Oh oke. Baru sekarang aja setelah dia comeback terus ada apa ada film ini Ya. badannya lebih berisi kan gitu, baru kayak dapat lampu hijau gitu kayak udah terlalu mau. Makanya kalau dia return tuh apa kan dapat kebebasan kreatif gitu. Sebenarnya sih gue sendiri yang nontonin si Bray Wyatt sebelum The Fiend ini ya, sebenarnya itu emang udah ada potensi sih, cuma Iya. emang nggak terlalu di apa ya namanya, ya itu tadi nggak terlalu dikasih kepercayaan lah. Atau sama kasih Vince. kepercayaan sama jadi korban bookingan dalam Iya, dulu betul. dong. Setelah setiap fit kalah, setiap fit kalah, fit bagus-bagus kalah. Benar. Itu Contohnya sama Cena dulu, aduh, Iya sama udah Cena. bagus banget. Iya. Rusev dulu, Main event. Miro, Miro. Rusev dulu kan, udah bagus-bagus, over kalah di saat yang salah. Akhirnya karakternya nambah. Ini kan, makin gila kan. Padahal Rusev Day itu udah ini loh, udah apa ya namanya? Ya udah Udah over. Eden Indonesia Jadi sendiri udah. dan gimana ya, termasuk penjual merchandise juga gitu. Damian Sandow Cuma ya balik lagi gitu, ibarat kayak pasti officials punya plan setelah dia, lalu dia step by step next and then next, bahkan untuk beberapa tahun ke depan pasti udah ada lah mereka gitu. Jadi kalau misalnya tahu-tahu wah kita apa namanya plan B, C, D sampai Z gitu ya, kayaknya ntar bakal mess up kayaknya sih gitu. atau karena attitude dari dia sendiri kan, dia sebenarnya Backstage. official ya punya apa plan tadi kayak dia, cuma dianya nggak bisa handle star pressure lah atau apa, akhirnya dapat di push. Iya. Atau karena emang Vince nggak suka dengan karakter itu. Emang nggak suka aja ya sama Kayak, orangnya. suka. fungsi lu di sini untuk nge-push dia, tapi kenapa lu yang over gitu? Oke, I see. Atau kayak Ada. kejadian dulu Wade Barrett, gue jadiin lu heel apa supaya orang ngeburu, tapi lu mau dapet cheer, Vince nggak suka. Gitu kan. Malah Kayak akhirnya pas Wade Barrett yang Bad bawa News. Nexus kan? Bad News Oh, Barrett. Oh, Bad News. Gak Oke, mungkin oke. kalau yang buat Barrett Nexus sih apa ya? Itu udah Dirusak lagi gitu. Modern gitu. awal bagus, pay-per-view pertama kalah.
oleh Super sih. Atau ada yang berusaha mengoverkan diri sendiri, Zack Ryder tuh. Itu padahal kan emang nggak ada plan apa-apa tuh WWE buat Cuma dia. karena dia viral di YouTube. Cuma viral di YouTube, habis buat itu dia champion. iya, terus dia ramah sama fans, aktif sosial media kayak gitu Karena fans aja. mau dia. Itu yang zaman apa ya? 2011 11 ya? Yang habis itu dihancurin sama Ken. Iya. Kasian ya. Cuman beberapa hari doang ya. Sama kayak waktu dia dapat gelar tuh dulu tuh. Itu kan rental, itu M32, itu sehari aja. Itu mah sebenarnya emang buat The Miz, cuma kayak transisinya di Zack Ryder dulu kayak, ayolah nih orang nih dapat dulu nih. Dia dapat momen kali-kali. Privilege dulu lah ya sehari ya kan. Sama kayak Hilang lagi kejadian besoknya. Daniel Bryan waktu di SummerSlam yang lawan Cena. Tim Cena. Iya. Bukan. Yang dia menangin WWE Champion. Oh iya. Special referee. Iya, Special referee Triple H. Iya. yang bis itu di cash in ya. Cash in sama Orton. SummerSlam. Itu kan awalnya bukan Daniel Bryan tapi fans mau dia dan dia bisa deliver. Tapi kemudian dari official terus ngeliat kayak Masih he's belum. not champion caliber gitu. Oke, jadi pada intinya seperti itu ya untuk tadi alasan kenapa Babyface di Ibu sedangkan di Heel di cheer. Heel di Cheers itu tadi yang sudah dibahas tadi sama Vian sama Mr. I juga ya. Jadi bagi kalian yang mau apa ya? Sharing film Sharing. tepatnya. Opini pribadi, Betul. pendapat dan lain-lain. Langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah. Gak perlu malu-malu. Oke, jadi dari komentar kalian bakal didengar sama Vince McMahon langsung. Oke? Janji tuh dia tuh katanya tuh udah mau kesini tuh. Ya udah di DM. Gak tahu kapan. janji. Udah lah, kalau gitu. Oke. Kita tutup aja untuk Sesi konten hari ini, sesi hari ini. Oke. Seperti biasa, kalau kalian mau berinteraksi sama kita, tinggal di follow aja Twitter dan Instagram kita di @ban_podcast. Lalu Tentu saja ada partner-partner kita di mana kita dapat informasi, berita dan lain-lain. Ada di Suka Gulat, @wrestling_id, www.universe.id, dan juga Spotify kita. ya, Walaupun kita Jarang-jarang. update kapan, sama aja. ban_podcast. ya, jadi di sana bakal ada ocehan kita juga kayak gini ya kan. Tapi di waktu yang zaman-zaman baheula lah. Oke, dan juga sama Jangan lupa like, comment, subs channel kita Dan supaya share. channel kita bisa berkembang, dan jangan lupa juga untuk di-share dan dikasih komen kalau misalnya kalian ada masukan yang di bawah ini. Oke? Terus saja masih sama kita di Ban Podcast, where the big boys play.